Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5353-5354. Sambil berbicara, Dev bahkan mengeluarkan selembar jimat kuning yang kusut dari balik jubahnya. Rune di atasnya digambar miring-miring, jelas sekali terlihat seperti hasil karya seorang pemula. Lihat, barang rongsokan seperti ini, tadinya kukira tidak akan berguna. Tatapan Ziyuan menyapu kertas jimat itu. Ujung jarinya tanpa sadar memadatkan seutas energi spiritual. Itu memang jimat pengikat jiwa tingkat terendah, dengan gelombang energi spiritual yang kacau. Jangankan mengikat seorang putri klan dewa, bahkan untuk menahan seorang kultivator tingkat pertama ranah dewa bumi sesaat pun belum tentu bisa. Tetapi ia ingat dengan jelas, saat Dev menahan sang putri di gerbang kota, energi spiritual keemasan itu begitu padat seolah berwujud, sama sekali tidak sebanding dengan jimat bekas seperti ini. Rekan Daois benar-benar beruntung. Ziyuan menekan keraguan di hatinya, lalu menunjuk ke arah sekelompok pengawal dewa yang lewat di ujung jalan. Yang di depan itu adalah pengawal dewa yang bertanggung jawab berpatroli di distrik barat. Belakangan ini ibu kota dewa sedang tidak aman, selalu ada beberapa kultivator tak dikenal yang berkeliaran di sekitar. Jika rekan Daois ingin berjalan-jalan, sebaiknya hindari gang-gang sepi itu. Ia sengaja menyebutkan kultivator tak dikenal, ingin melihat apakah Dev akan bereaksi terhadap masalah penutupan gerbang kota oleh pengawal dewa. Namun, Dev hanya menyipitkan mata melihat baju sirah perak para pengawal dewa itu, sambil berdecak kagum. Baju sirah ini benar-benar mengkilap, jauh lebih gagah daripada para prajurit yang kulihat di surga kelima. Kalau aku bisa punya satu, saat menjalankan tugas tidak akan ada lagi yang berani menggangguku. Sambil berkata, ia bahkan mengulurkan tangan seolah ingin menyentuh baju zirah pengawal dewa. Setelah dipelototi dengan dingin oleh sang pengawal, barulah ia menarik tangannya dengan malu-malu, sama sekali tidak menanggapi topik tentang kultivator tak dikenal. Ziyuan melihat penampilannya yang acuh tak acuh itu. Keraguan di hatinya bukannya hilang, malah semakin besar. Ia tidak percaya seorang kultivator yang bisa menahan sang putri akan begitu kasar dan bodoh. Tetapi perkataan dan tingkah laku Dev sama sekali tidak menunjukkan celah. Baik itu rasa hormatnya terhadap kerajaan dewa, ketamakannya terhadap harta karun, maupun caranya menghindari pertanyaan kunci, semuanya sangat mirip dengan seorang kultivator lepas dari lapisan paling bawah. Di depan sana adalah paviliun pemandang bulan, salah satu dari sedikit paviliun di ibu kota dewa yang boleh dimasuki oleh orang luar. Apa rekan Daois mau naik dan duduk-duduk sebentar? Ziyuan tiba-tiba mengubah arah dan membawa Dev menuju sebuah paviliun yang dihiasi ukiran awan. Dari atas sana bisa terlihat sebagian besar pemandangan ibu kota dewa. Karena rekan Daois datang untuk menambah wawasan, pas sekali untuk naik dan melihat-lihat. Ia berencana untuk mengganti lingkungan guna memujinya. Mungkin saat melihat istana kekaisaran atau tempat penyegelan dari ketinggian, Dev akan menunjukkan jati dirinya. Mata Dev langsung berbinar dan ia bergegas mengikuti. Boleh. Aku belum pernah berdiri di gedung tinggi untuk melihat pemandangan. Dengan langkah cepat ia menaiki tangga paviliun, sama sekali tidak menyadari tatapan dingin Ziyuan yang tertuju pada punggungnya. Ia telah memutuskan, tidak peduli apakah Dev benar-benar seorang kultivator lepas atau bukan, ia akan mengirim orang untuk mengawasinya. Seseorang yang bisa menahan seorang putri klan dewa di tingkat pertama ranah dewa bumi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Baru saja naik ke lantai 2 paviliun, terdengar dua orang kultivator klan dewa di meja sebelah sedang berbincang pelan. Salah satunya menyebutkan bahwa segel di Gunung Leyin kembali bergejolak, yang satunya lagi buru-buru menutup mulutnya dan menatap sekeliling dengan waspada. Dev mengangkat cangkir teh di atas meja, berpura-pura minum teh, tetapi telinganya diam-diam ia pasang. Dan Ziyuan duduk tepat di hadapannya, mengamati semua gerak-gerik kecilnya. Sudut bibirnya membentuk lengkungan yang nyaris tak terlihat. Ia ingin lihat, sampai kapan Dev yang berpura-pura bodoh ini bisa terus berpura-pura. Saat itu, suara lantang orang-orang yang sedang membaca di pagi hari menarik perhatian Dev. Dev mencari sumber suara dan menemukan bahwa tidak jauh dari paviliun pemandang bulan, ada sebuah akademi. Dev menatap para pelajar di dalam akademi. Terlihat mereka mengenakan pakaian mewah, wajah mereka kemerahan, dan setiap gerak-gerik mereka menunjukkan keanggunan bawaan klan dewa. Tetapi semangat di dalam diri mereka, di mata Dev, justru memancarkan aura yang kaku dan kolot. Melihat tatapan Dev tertuju pada para pelajar itu, Ziyuan saat itu berkata dengan wajah angkuh, ini adalah akademi paling mulia di kerajaan dewa kami. Yang belajar di sini semuanya adalah jenius. Kami, para kultivator klan dewa,
tidak hanya membabi buta berkultivasi, tetapi juga harus belajar pengetahuan, membina perasaan, dan mengolah jiwa kami. Jika tidak memiliki jiwa, hanya tahu berkultivasi membabi buta, maka itu akan menjadi orang biadab. Oh, jadi kultivator klan dewa begitu beradab. Tapi ku dengar, di antara para kultivator di kuil, banyak yang mempraktikkan ilmu sesat, dan para kultivator di dalam kuil itu sepertinya juga berasal dari klan dewa, kata Dev dengan santai. Ziyuan tertegun sejenak, lalu berkata, klan dewa sangatlah besar, wajar jika ada beberapa sampah. Yang pasti, para kultivator di kerajaan dewa kami semuanya adalah orang-orang yang beradab. Sudut bibir Dev sedikit terangkat, membentuk lengkungan yang nyaris tak terlihat. Senyum itu menyembunyikan sedikit ejekan, dan ia tidak melanjutkan perkataan Ziyuan untuk memuji keadaban penduduk kerajaan dewa. Nona Zi, apa saja yang dipelajari di akademi ini? Apakah kitab-kitab sejarah dan karya sastra? Tanya Dev dengan rasa ingin tahu. Nadanya terdengar santai, tetapi sebenarnya ia sedang mengamati lingkungan sekitarnya secara diam-diam. Di dalam akademi ini, tersebar gelombang energi spiritual yang samar, sangat berbeda dengan hiruk-pikuk di jalanan ibu kota dewa, seolah-olah menyembunyikan suatu kekuatan yang tidak diketahui. Karena kau begitu penasaran dengan akademi, kalau begitu akan kuantar kau berkeliling. Ziyuan membawa Dev keluar dari paviliun pemandang bulan, langsung menuju ke akademi. Melihat tatapan Dev yang penuh rasa ingin tahu dan kekaguman saat memandang akademi, sebersit rasa bangga melintas di mata Ziyuan. Ia melangkah dengan anggun memasuki akademi. Kedua sisi akademi dijaga oleh pengawal dewa. Saat melihat Ziyuan, mereka semua memberi hormat, tidak ada seorang pun yang menghalangi, menunjukkan betapa tingginya status Ziyuan di kerajaan dewa. Jika ingin memahami akademi kami, kau harus pergi ke paviliun perpustakaan untuk mempelajarinya dengan baik. Ziyuan membawa Dev ke paviliun perpustakaan. Tempat sepenting ini, Ziyuan berani membawa Dev ke sana, membuat Dev sangat terkejut. Nona Zi, kita baru saja berkenalan, kau sudah membawaku ke paviliun perpustakaan. Apa kau tidak takut aku akan mengintip rahasia klan dewa kalian? Tanya Dev dengan rasa ingin tahu. Hahaha, di dalam paviliun perpustakaan ini hanya ada beberapa kitab klasik klan dewa kami, mencatat kejayaan masa lampau dan mewariskan kebijaksanaan para leluhur. Para pelajar belajar di sini, tidak hanya bisa memahami kebenaran surga dan bumi, tetapi juga bisa membina diri dan mempelajari tata krama. Jika kau mau belajar, kau juga boleh membacanya. Nanti kau tidak akan seperti para kultivator dari dunia tingkat rendah itu, yang hanya tahu berkelahi dan membunuh, tanpa memiliki dasar apapun. Saat berbicara, matanya sengaja atau tidak sengaja melirik ke arah Dev, nada meremehkan dalam kata-katanya sama sekali tidak disembunyikan. Dev mendengus dingin dalam hati, tetapi di wajahnya tetap tersungging senyum ramah. Ia berjalan ke depan rak buku dan secara acak mengambil sebuah kitab kuno. Setelah membukanya, ia melihat isinya penuh dengan sejarah kejayaan klan dewa, dengan banyak kata-kata yang merendahkan ras lain. Tulisannya dipenuhi dengan keangkuhan dan prasangka. Yang disebut klan dewa sebenarnya juga adalah ras manusia. Hanya saja beberapa kultivator merasa bakat mereka luar biasa dan status mereka mulia, sehingga sengaja memisahkan diri dari ras manusia dan menciptakan satu ras dewa tambahan. Lama-kelamaan, klan dewa menjadi semakin besar. Bagaimanapun, banyak kultivator yang merasa bangga dengan status mereka sebagai anggota klan dewa. Dev menutup buku itu tanpa menunjukkan ekspresi, lalu menoleh ke arah Ziyuan dan bertanya, Nona Zi, menurut pendapatmu, antara belajar dan berkultivasi, mana yang sebenarnya lebih penting? Alis Ziyuan sedikit terangkat, tanpa berpikir ia menjawab, tentu saja keduanya sama pentingnya. Berkultivasi bisa meningkatkan kekuatan dan melindungi martabat klan dewa kami, sementara belajar bisa menjernihkan pikiran dan membuat klan dewa kami selamanya menikmati cahaya peradaban. Rekan Daois Chen, kau datang dari surga kelima. Kurasa para kultivator di sana hanya fokus pada kultivasi dan mengabaikan pembinaan diri, kan? Sambil berkata, ia mengamati ekspresi Dev, mencoba mencari celah dari reaksinya. Dev berpikir dalam hati, Ziyuan ini benar-benar terus mendesak. Tetapi mana mungkin ia akan dengan mudah menunjukkan jati dirinya. Ia sedikit menggelengkan kepala, berpura-pura mengeluh, apa yang dikatakan Nona Zi sangat benar. Sebagian besar kultivator di surga kelima sibuk berjuang untuk bertahan hidup, memang tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Aku juga beruntung bisa datang ke kerajaan dewa dan menyaksikan peradaban yang begitu makmur. Hanya saja aku berpikir, jika seseorang hanya tenggelam dalam kitab-kitab kuno dan mengabaikan perubahan di dunia luar, bagaimana kekuatannya bisa meningkat? Bersambung.